Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kami. Saya Nurmala Dewi Ramawati. Saya Tegar Dwi Fazri Atama. Hari ini kami akan membahas topik dalam dunia event, yaitu mengidentifikasi resiko event. Benar sekali, semakin tinggi risiko event yang diselenggarakan, semakin besar tantangan bagi I.O. untuk menjalankannya. Tapi, jika risiko tersebut bisa dikelola dengan baik, event pun bisa berjalan sukses. Banyak event, terutama yang berskala besar, memiliki risiko tinggi. Untungnya, risiko ini bisa kita identifikasi sejak awal perencanaan event. Banyak event yang memiliki risiko tinggi sebenarnya dapat diidentifikasi sejak awal perencanaan. Mari kita bahas beberapa contoh event yang memiliki risiko tinggi. Yang pertama, ada event olahraga ekstrim yang saat ini mulai banyak digemari oleh kalangan muda untuk ikut serta dalam event, seperti panjat tebing atau para layang yang memiliki risiko keselamatan yang tinggi bagi peserta. Yang kedua yaitu tempat penyelenggaraan event yang unik, yang jarang digunakan atau masih belum memiliki fasilitas yang baik untuk penyelenggara event. Nah, lokasi seperti tebing, pantai terpencil, atau bangunan heritage mungkin menarik, tetapi seringkali belum memiliki fasilitas yang memadai untuk event besar. Yang ketiga yaitu pegawai dan staf baru atau sukarelawan yang belum memiliki pengalaman dan keahlian yang menjadi pendukung suksesnya event. Nah, mereka mungkin belum memahami prosedur keamanan atau penanganan situasi darurat. Dan yang keempat yaitu perpindahan peralatan yang tidak didukung oleh pengetahuan keamanan dan keselamatan berpotensi menjadi resiko, baik pada manusia atau alat yang dipindahkan. Tanpa pengetahuan keamanan dan keselamatan kerja yang baik, proses ini dapat membahayakan manusia maupun peralatan yang dipindahkan. Dalam penyelenggaraan event, setiap risiko harus dikelola dengan baik sesuai panduan kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja menurut peraturan yang berlaku. Perlu diingat bahwa banyak I.O. tidak berasal dari lokasi event, sehingga kurang memahami regulasi setempat. Hal ini dapat mengganggu kelancaran operasional event. I.O. perlu memahami lokasi penyelenggaraan dengan baik, termasuk ketersediaan layanan pendukung seperti rumah sakit terdekat, pos pemadam kebakaran, atau akses darurat. Setiap aspek dalam event harus diidentifikasi sebagai potensi resiko yang perlu ditangani. Tahap pertama adalah identifikasi. Pada tahap ini, kita mencari dan mengenali jenis-jenis risiko atau bahaya yang mungkin muncul dalam setiap aspek penyelenggaraan event. Misalnya, untuk sebuah festival musik outdoor, resiko yang muncul antara lain yaitu cuaca buruk, kepadatan pengunjung, atau gangguan listrik. Tahap kedua adalah penetapan. Nah, di sini tuh kita menentukan siapa saja yang berpotensi terkena dampak resiko, seperti memahami bagaimana resiko atau bahaya tersebut bisa terjadi. Contohnya, jika ada resiko hujan deras yang berdampak pada pengunjung, peralatan elektronik, dan struktur panggung, kita perlu memahami bagaimana risiko ini bisa mempengaruhi masing-masing pihak. Yang ketiga adalah kontrol. Kita melakukan pengendalian terhadap setiap resiko yang telah diidentifikasi dan mengevaluasi apakah langkah penanganan yang direncanakan sudah memadai. Untuk mengontrol resiko hujan, misalnya, kita bisa menyediakan tenda besar, menyiapkan alas anti air, atau memiliki rencana teralokasi indoor jika diperlukan. Tahap keempat adalah pendataan, di mana kita mencatat semua temuan terkait resiko dan bahaya selama proses penyelenggaraan event. Nah, pendataan ini penting untuk dokumentasi sebagai bukti bahwa kita melakukan langkah-langkah mitigasi resiko dan juga sebagai pembelajaran untuk event selanjutnya. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Di sini kita melakukan peninjauan atas langkah-langkah penanganan yang telah dilakukan. Jika diperlukan, lakukan penyesuaian agar pengendalian risiko lebih efektif. Banyak event organizer menganggap seminar atau konferensi sebagai event yang aman dan minim resiko. Padahal resiko tetap ada. Nah, misalnya seperti gangguan pada sistem suara dapat menurunkan kualitas acara dan merusak reputasi I.O. Atau masalah koneksi internet pada seminar online bisa mengganggu jalannya presentasi. Untuk memudahkan identifikasi resiko dilakukan dengan membagi kegiatan event berdasarkan tahapan operasional dan waktu pelaksanaan, mulai dari persiapan hingga selesai. Untuk memudahkan
Pengenalan resiko sesuai jenis kegiatan dan waktunya. Ada 5 tahapan utama yang perlu kita perhatikan. Nah, tahap pertama adalah membangun tempat penyelenggaraan. Ini menyangkut perencanaan dan desain lokasi, pemilihan karyawan yang kompeten, penempatan kontraktor, serta penentuan jenis konstruksi seperti panggung dan fasilitas pendukung. Resiko pada tahap ini bisa berupa kegagalan struktur, kecelakaan kerja, atau ketidaksesuaian konstruksi dengan kebutuhan event. Nah, tahap kedua adalah memasukkan barang ke area event. Meliputi perencanaan, pengiriman peralatan secara aman, dan pemasangan perlengkapan seperti lampu, sound system, dan alat lainnya. Pada tahap ini, resiko yang mungkin terjadi adalah kerusakan peralatan selama transportasi. Tahap ketiga yaitu penyelenggaraan event. Di sini perlu direncanakan strategi pengelolaan keramaian, transportasi pengunjung, dan rencana keselamatan bagi semua pihak yang terlibat. Nah, yaitu kerjasama dengan pihak pemadam kebakaran, layanan kesehatan, dan rumah sakit juga penting untuk mengantisipasi keadaan darurat. Nah, selanjutnya setelah event selesai, tahap keempat adalah pembongkaran peralatan. Kita perlu menyusun strategi pembongkaran yang aman dan terkoordinasi dengan kontraktor. Resiko pada tahap ini mirip dengan tahap memasukkan barang, seperti cedera pekerja atau kerusakan peralatan selama proses pembongkaran. Dan tahap terakhir adalah kontrol setelah event. Dilakukan perencanaan untuk pengelolaan resiko pasca acara, termasuk pengelolaan infrastruktur seperti sampah dan limbah. Setelah proses identifikasi resiko, ini sebaiknya dilakukan oleh tenaga ahli, karena seorang manajer event belum tentu memahami secara menyeluruh potensi resiko yang mungkin muncul selama penyelenggara event. Nah, seluruh proses identifikasi risiko sebaiknya dilakukan oleh tenaga ahli, karena seseorang manajer event itu belum tentu memahami secara menyeluruh potensi risiko yang mungkin muncul. Jika Anda tidak memiliki keahlian khusus dalam manajemen risiko, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keamanan atau kesehatan dan keselamatan kerja. Ingat, mengidentifikasi risiko bukanlah langkah untuk menakut-nakuti, melainkan upaya proaktif untuk memastikan kesuksesan event Anda. Dengan identifikasi risiko yang baik, Anda bisa mempersiapkan rencana mitigasi yang tepat, sehingga event berjalan lancar dan semua pihak merasakan aman dan nyaman. Demikian pembahasan kami mengenai identifikasi risiko event. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat untuk Anda dan kita semua. See you next video, bye-bye.